Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya sharing-sharing lagi kepada Anda dan bagi-bagi pengalaman. Semoga ini bermanfaat, dan referensi ini saya tetap mengambil dari ilmu alat, yaitu Nahwul Badih. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe-lah sekarang supaya semoga bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Pada konten kali ini saya menerangkan kalimat terbagi menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatuh utawi beberapa kalimat kang kesimu kebagi apa itu beberapa kalimat kisma ini pada dua bagian. Jadi kalimat-kalimat itu dibagi dua, di antaranya ma sesuatu yasbutu yang menetap akhiru apa akhirnya ma ala halin wahidatin atas hal satu fi jami'i taraqibi di dalam semua tarkibnya, wa yusamma yang dan dinamakan apa itu ma mabniyan kelima mabni, dengan artian kalimat yang akhirnya tidak berubah, akhirannya itu yang tidak berubah di segi hal apapun atau di semua, tidak berubah di dalam semua susunannya maka itu disebut kalimat mabni, seperti lafaz min, aina, hal, ila, itu namanya kalimat mabni yang akhirannya di segi hal apapun yang akan tidak berubah. Min, aina, hal, ila, seperti itu. Kemudian wama dan sesuatu atau dan kalimat yughayyiru yang berubah akhiru apa akhirnya kalimat, wisamma dinamakan apa itu ma mu'raban kepada kalimat mu'rab. Jadi kalimat yang akhirnya yang bisa berubah, jadi kalimat yang akhirnya bisa berubah maka disebut dengan kalimat mu'rab. Seperti apa? Seperti al-wardatu, samimtul wardata, nadartu ilal wardati, dan lafaz dhabulatil wardatu. Jadi lafaz al-wardatu itu namanya kalimat mu'rab karena akhirnya itu bisa berubah. Dari al-wardatu ini akhirnya dibaca dhammah, itu kalimat mu'rab. Karena apa? Karena menjadi mubtada. Terus syamimtul wardata, saya mencium bunga mawar, al-wardata itu akhirnya dibaca nasab dengan fathah karena al-wardatu itu menjadi maf'ul bih. Terus nadartu ilal wardati, al-wardati ini adalah isim yang dibaca jar dengan memakai kasrah karena didahului huruf jar ila, seperti itu. Jadi al-warda itu namanya fi'il mu'rab, kalimat mu'rab yang karena akhirnya bisa berubah, seperti lafaz dhabulatil wardatu, samimtul wardata, nadartu ilal wardati. Terus sekarang al-hurufu utawi beberapa huruf, kulluha semua huruf, mabniyatun itu dinamakan kalimat mabni. Semua huruf itu dinamakan mabni, huruf seperti seperti tadi itu, seperti min, aina, hal, ila, itu namanya kalimat mabni, kalimat huruf. Wa kadzalika, dan begitu juga jami'ul af'alil madiyati utawi semua beberapa fi'il madhi, wa jami'ul af'alil amri, dan semua beberapa fi'il amar. Begitu juga disebut dengan kalimat mabni
Artinya begitu juga disebut mabni, yaitu semua fi'il madhi dan semua fi'il amar. Jadi fi'il madhi dan fi'il amar itu disebut dengan kalimat mabni karena akhirnya tetap, yaitu fi'il madhi, fi'il amar disebut dengan kalimat mabni. Kemudian sekarang lanjut lagi ke bab yang lain. Anwa'ul bina'i menerangkan macamnya mabni atau berbagai macam bina. Al-ahwalu utawi beberapa hal allati tulazimu yang menetap apa itu hal awahirul kalimati di beberapa akhir kalimat al-mabniyati yang mabni arbaun ada 4. Jadi semua hal yang menetap di beberapa akhir kalimat mabni yaitu ada 4. Apa saja yang 4 itu? Waya utawi itu yang 4 as-sukunu sukun, wal fathu dan fathah, wal dhammu dan dhamma, wal kasru dan kasro. Sukun, jadi yang menetap di akhir kalimat mabni itu ada 4, diantaranya itu sukun, fathah, dhamma, kasro. Contoh dari kalimat mabni yang sukun seperti lafaz amsih. Yang dhamma seperti lafaz haitsu. Haitsu itu mabni dhamma. Terus yang sukun seperti lafaz kam, fathah seperti lafaz i'tadalah. Itu semua disebut dengan sukun, fathah, dhammah, kasrah disebut dengan mabni, seperti itu. Waktu sama dan disebut dan dinamakan apa itu yang 4 anwa al-bina'i kepada beberapa macamnya bina. Itu semua disebut mabni sehingga dikatakan mabni sukun, mabni fathah, mabni dhamma, mabni kasroh. Mabni sukun seperti lafaz kam, sir, mabni fathah seperti lafaz i'tadalah, mabni dhamma seperti lafaz haitsu, dan mabni sukun seperti lafaz akam. Seperti itu. Nah, sekarang pindah ke kalimat yang ditetapnya di akhirnya, yang sukun menetap di akhirnya. Al-kalimatu beberapa kalimat allati yulazimu yang menetap apa itu kalimat awal akhir di akhir kalimat as-sukunu sukun, wal fathu atau fathah, awid dhammu atau dhamma, awil kasru atau kasro. Jadi kalimat yang menetap di akhirnya yaitu sukun, nomor 1 sukun, fathah, dhammah, kasroh. Itu adalah yang menetap di akhir kalimat. Yuqalu dikatakan anna apa itu kalimat mabniyatun, ini disebut mabni ala sukuni atas sukun, awil fathi atau fathah, awil dhammi atau dhamma, awil kasri atau kasro. Semua kalimat yang akhirnya ditetapkan sukun, yang ada sukunnya, ada fathahnya, ada dhammanya, ada kasronya, maka itu disebut dengan mabni sukun. Mabni sukun seperti lafaz kam, mabni kasroh seperti lafaz amsih, mabni dhamma seperti lafaz haitsu, mabni fathah seperti lafaz i'tadalah. Itu semua yang menetap di akhir kalimat sukun, fathah, dhammah, dan kasroh. Seperti itu. Terus sekarang pindah lagi macam-macam i'rab. Anwa'ul i'rabi ini menerangkan beberapa macam i'rab.
Al-ahwalu utawi beberapa hal allati tak tari yang menimpa, apa itu hal awakhirul kalimatil mu'rabati, di akhir, pada akhir beberapa kalimat mu'rab, arbaatun, ini ada 4. Jadi hal yang menimpa atau yang menempati di akhir kalimat mu'rab itu ada 4 juga. Apa aja yang 4 itu? Wahya, utawi itu hal atau yang 4, ar-raf'u, rafa, wan nasbu dan nasab, wal jarru dan jar, wal jasmu dan jasam. Jadi yang 4 itu yang menempel, yang menempati di akhir kalimat mu'rab itu ada 4. Di antaranya satu itu sukun, dhamma, jer, rafa, nasab, jer dan jasam. Itu yang menempel di akhir kalimat mu'rab. Wa tusamma, dan dinamakan apa itu hal, anwa al-i'rabi, kepada beberapa macamnya i'rab. Jadi yang 4 itu disebut dengan berbagai macam i'rab. Bisa disebut i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jer dan i'rab jasm, seperti itu. Seperti lafaz at-ta'iru, al-ma'u, al-hisanu. Ini semua adalah isim yang dibaca rafa, seperti lafaz at-ta'iru. Ini isim yang dibaca rafa, isim mu'rab yang dibaca rafa karena menjadi mubtada. Terus yang kedua, isim yang dibaca nasab seperti lafaz al-ma'ah. Al-ma'ah ini adalah kalimat yang mabni dhamma juga. Al-hisanu juga mabni dhamma, isim mu'rab mabni dhamma. Yang dibaca nasab seperti lafaz ra'aitu ta'irah, saya melihat burung. Atau ta'irah itu dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Terus syaribtul ma'a adban, saya meminum air tawar. Lafaz al-ma'a ini adalah isim yang dibaca nasab dengan fathah. Itu namanya kalimat mu'rab yang nasab. Terus dallal al-farishu al-hisana. Al-hisana ini juga isim mu'rab yang dibaca nasab. Terus isim mu'rab yang dibaca jir seperti lafaz nadartu ila ta'iri yahumu. At-ta'iri ini adalah isim kalimat mu'rab yang dibaca jir dengan ila, tanda jirnya dengan memakai kasroh. Terus ya'isu samaku fil ma'i, lafaz alma ini juga dibaca jir dengan kasroh, yang huruf yang mejir, yang mengejirkan yaitu fi, dibaca jir dengan kasroh. Terus yaitu lafaz lam yukit, lam turik, lam yashab. Jadi yukit ini adalah kalimat mu'rab yang dibaca jasam dengan lam, tanda jasamnya dengan memakai sukun. Turik ini juga fi'il mudhari' dibaca jasam dengan lam, tanda jasamnya dengan memakai sukun, seperti itu. Terus sekarang pindah kepada alamatul i'rab al-asliyati, tanda-tanda i'rab asal. Alamatul i'rabi utawi beberapa i'rab asal al-asliyati yang asli arbaun, ada 4. Jadi i'rab asal itu ada 4. I'rab yang asli itu ada 4. Apa itu 4? Waya utawi itu arbaun, ad-dhammatu dhamma, wal fathatu fathah, wal kasratu dan kasrah, was sukunu dan sukun. Jadi pada dasarnya tanda i'rab itu ada 4. Pada dasarnya tanda i'rab itu ada 4. Di antaranya itu dhamma, fathah, kasrah, sukun. Pada dasarnya seperti itu. Akan tetapi wa yanubu
dan menjadi pengganti anha dari alamatul i'rabi alamatun ukhra, apa tanda-tanda yang lain, tudkaru yang akan disebut apa itu tanda-tanda yang lain, fi mawadhi'ha di dalam tempatnya alamatun ukhra, akan tetapi akan mengganti dari tanda-tanda tersebut. Nanti ada tanda-tanda lain yang mengganti dari kedudukan dhamma, kedudukan kasroh, kedudukan fathah, kedudukan dhamma, yaitu artinya tanda i'rabnya itu tidak memakai dhamma, tanda nasabnya tidak memakai fathah, tanda jirnya tidak memakai kasroh, tanda jazmnya tidak memakai sukun, akan tetapi akan disebut atau akan diterangkan di tempat yang lain atau akan diterangkan di bab yang lain, seperti itu. Kemudian ar-raf'u utawi i'rab rafa, wan nasbu dan i'rab nasab, yashtarikani ini bersekutuan apa itu rafa dan nasab fil asma'i di dalam beberapa isim, wal af'ali dan beberapa fi'il. I'rab rafa dan i'rab nasab itu tentu kepada isim yang fi'il. Jadi jangan lupa i'rab nasab dan i'rab rafa itu tentu kepada isim dan fi'il. Contoh i'rab rafa yang tentu kepada isim seperti lafaz at-ta'iru, yahumu, al-ma'u, al-bun, al-hisanu, jamihun. Jadi at-ta'iru ini adalah i'rab rafa yang tentu kepada isim. Berarti at-ta'iru itu isim yang dibaca rafa dengan dhammah. Karena apa? Karena menjadi mubtada. Begitu juga lafaz al-ma'u, al-bun. Al-ma'u ini adalah isim yang dibaca rafa karena menjadi mubtada juga. Nah, terus sekarang sedangkan i'rab rafa yang tentu ke fi'il mudhari'. I'rab rafa yang tentu kepada fi'il mudhari' yaitu lafaz yuqidu aliyun al-misbaha, tashaful junudu, turikul asjaru. Jadi yuqidu ini adalah fi'il yang dibaca rafa. Rafa yang tentu ke fi'il yaitu lafaz yuqidu. Jadi yuqidu ini adalah fi'il mudhari' dibaca rafa. Tanda rafanya dengan memakai dhamma. Karena apa memakai dhamma? Karena ia sepi dari huruf nasab dan huruf jazm. Jadi lafaz yuqidu alasannya lafaz yuqidu dibaca rafa karena lafaz yuqidu itu di depannya tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm. Tasafu juga fi'il yang dibaca rafa, turiku juga fi'il yang dibaca rafa, seperti itu. Yaitu tadi karena sepi dari huruf nasab dan huruf jazm. Terus selanjutnya wal jarru utawi jar, yahtasu ini tentu apa itu jar bil asma'i kepada isim. Kalau huruf jar itu hanya tentu kepada semua isim. Huruf jar itu ila, an, fi dan seterusnya. Contoh seperti lafaz nadartu ila ta'iri yahumu. Jadi at-ta'iru itu isim yang dibaca jar, huruf jarnya itu ila, tanda jarnya dengan memakai kasroh. Juga lafaz fil ma'i, al-ma'i itu adalah isim yang dibaca jar, huruf jarnya itu fi, tanda jarnya itu memakai kasroh. Terus al-hisani itu adalah huruf jar, isim yang dibaca jar dengan an, tanda jarnya dengan kasroh. Jadi
intinya yang tadi itu ila Arab jar itu hanya tentu kepada isim saja, kama seperti sesuatu yahtassu yang tentu al-jazmu apa itu jazm bil af'ali kepada beberapa fi'il, sama halnya dengan huruf jazm yang hanya tentu kepada fi'il mudhari'. Contoh seperti lafaz lam yuqid alal misbahi, lam yashaf jundiyun, lam turik syajaratun. Jadi lam ini huruf jazm, yuqid ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm, tanda jazmnya dengan memakai sukun. Begitu juga lafaz yashaf, begitu juga lafaz turik yaitu fi'il mudhari' yang dibaca jazm, huruf yang menjazmkan itu lam, tanda jazmnya dengan memakai sukun. Jadi jangan lupa kalau jar itu hanya tentu kepada isim, adapun jazm itu hanya tentu kepada fi'il. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, share, komen, dan subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga anda semua tuh panjang umur, sehat selalu, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya. Dan bagi yang belum mendapat jodoh, semoga cepat mendapat jodoh. Dan bagi yang belum mendapat keturunan, semoga cepat mendapat keturunan. Itu saja dari saya. Apabila ada pemahaman atau kata-kata yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.